Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 19 Maret. Apakah harga listrik akan mengalami kenaikan? Menurut kabar, rapat peninjauan tarif listrik akan diadakan sebelum hari Jumat. Diperkirakan kenaikan harga rata-rata keseluruhan akan menjadi sekitar 13%. Pengguna listrik untuk keperluan rumah tangga yang melampaui 1.000 kWh per bulan mungkin akan dikenakan biaya $8 per kWh. Begitu iuran listrik naik, Asosiasi Hotel Wisatawan Taiwan juga berencana menaikkan harga kamar sebesar 3%. Harga listrik pelanggan rumah tangga di Taiwan telah dibekukan selama bertahun-tahun. Namun berhubung Taipower mengalami kerugian, kenaikan harga listrik mungkin tidak terelakkan. 去年的最高级距的民生电价，在夏季电价的部分已经是7点多元。好，所以它只要有一定程度的调整，大概它就会，就算是调整10%以上，好，你乘1.1，它也是超过8元。 Pelaksana tugas Ketua Taipower tidak menanggapi secara langsung, namun kenaikan harga listrik tampaknya tidak bisa dihindari. Dikabarkan mulai April, harga listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan penggunaan per bulan di bawah 700 kWh, yakni 93% dari seluruh pengguna, diperkirakan naik 5%. Antara 700 kWh dan 1.000 kWh naik sekitar 7%, dan di atas 1.000 kWh naik menjadi $8 Taiwan atau di atas 10%. Menanggapi kenaikan harga listrik dalam negeri, Asosiasi Hotel Wisatawan Taiwan atau TTHA mengakui hal tersebut mungkin tercermin pada harga kamar. Menanggapi pertanyaan tentang meteran listrik bersama kaum penyewa rumah yang bakal terdampak, Taipower mengatakan selama masa penyesuaian harga listrik pada April 2024, para pengguna apartemen sewaan dapat mengajukan pemasangan meteran cerdas gratis ke Taipower dan menerima bimbingan penggunaan listrik hemat untuk menunda kenaikan harga listrik. Polisi Filipina baru-baru ini membobol pusat penipuan dan menyelamatkan lebih dari 800 orang yang diduga menjadi korban perdagangan manusia dari Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia, termasuk 3 orang dari Taiwan. Mereka digunakan sebagai pekerja paksa oleh sindikat kriminal dan terlibat dalam aksi penipuan cinta dan aset kripto. Pria dan wanita korban duduk berjajal di pinggir jalan. Sebelum fajar, polisi melancarkan penggerebekan di pusat penipuan berskala besar di Filipina dan berhasil menyelamatkan lebih dari 800 korban budak kerja. There are 36 buildings here, and we're supposed to rescue around a minimum of 1,000. Media lokal melaporkan dari daftar penyelamatan terlihat korban yang berasal dari berbagai negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Malaysia, dan bahkan ada 3 orang berasal dari Taiwan. Polisi mengungkapkan sindikat ini menggunakan perjudian online sebagai kedok untuk menutupi kejahatan seperti penipuan cinta dan penipuan mata uang kripto. Semua senjata dan peluru di lokasi disita. Media asing juga melaporkan sindikat tersebut memaksa korban yang diduga juga merupakan korban perdagangan manusia untuk melakukan penipuan dengan menyita paspor mereka. Semua ini terkuak setelah seorang warga Vietnam berhasil melarikan diri dan melaporkan kasus. Sebelumnya, banyak warga yang menjadi korban penipuan kerja dan teraniaya di Kamboja dan sebagian dari mereka memang mengetahui sebelum berangkat mengapa 3 orang Taiwan yang diselamatkan ini bisa sampai menjadi budak kerja di Filipina menjadi pertanyaan. Kementerian Luar Negeri hanya menyatakan mereka memiliki informasi terkait, sementara Biro Investigasi Kriminal CIB menemukan korban bermarga Chang adalah buronan dan saat ini CIB bekerjasama dengan polisi Filipina untuk memperluas penyelidikan. Baru-baru ini modus penipuan dengan menggunakan pesan teks yang berpura-pura menjadi pelayanan pelanggan Line Pay untuk memberitahu pengguna ada masalah dengan akun mereka dan meminta mereka untuk mengklik tautan untuk menyelesaikan masalah. Pesan tersebut juga menyertakan nomor telepon layanan operator yang sebenarnya. Warga harus berhati-hati agar tidak tertipu. Modus penipuan baru ini akan mengirim pesan beratasnamakan pelayanan pelanggan Line Pay, memberitahu pengguna bahwa akun telah mendeteksi anomali saat proses login. Nomor kontak yang terlampir merupakan nomor operator yang sebenarnya. Setelah mengklik tautan tersebut, pengguna akan masuk ke situs yang meminta mereka mengisi data pribadi. Tak lama kemudian, mereka pun tertipu. Biro Investigasi Kriminal menyampaikan, setelah mengklik situs modus penipuan pesan berisi tautan ini, biasanya ada kolom di mana pengguna harus mengisi data pribadi dan akun mereka mungkin akan disalahgunakan. Pelanggan Line Pay harus waspada. Kasus penyiksaan anak yang dilakukan oleh seorang pengasuh yang direkomendasikan oleh Yayasan Liga Kesejahteraan Anak memicu amarah publik.
Namun ada legislator mengungkapkan bahwa kasus serupa telah terjadi di Kabupaten Hsinchu 5 tahun yang lalu. Yayasan Liga Hak Anak Taiwan juga menyatakan akan mengadakan aksi perlindungan anak di Chiang Kai-shek Memorial Hall pada Hari Anak, tanggal 4 April. Kasus penyiksaan anak hingga meninggal oleh pengasuh bersertifikat Yayasan Liga Kesejahteraan Anak CWLF memicu amarah publik. Dalam rapat Dewan Legislatif, legislator mengatakan ini bukan kasus penyiksaan pertama dan mengungkapkan kasus serupa juga pernah terjadi pada bayi perempuan pada 5 tahun lalu di Hsinchu, di mana bayi tersebut juga dirawat pengasuh yang diperkenalkan yayasan yang sama dan meninggal mendadak hanya dalam waktu 2 bulan. Legislator Lin Ye-chin dari Partai DPP mengangkat kembali kasus ini dan mengatakan pihak berwenang seharusnya merevisi hukum sebelum adopsi dan menetapkan lembaga yang mengurus kasus penyiksaan anak di luar rumah. 从108年开始，那陆陆续续如果有这样的状况的话，那表示我们的防堵机制上是不够的。 Pendiri Yayasan Liga Hak Anak Taiwan CRAT Anje Rawang pada siaran langsung pagi ini mengumumkan bahwa pada Hari Anak 4 April pukul 2 siang akan mengadakan aksi peduli anak di alun-alun kecil di depan Lapangan Kebebasan Balai Peringatan Chiang Kai-shek. 4月4号，大家都可以带孩子来。这个活动，它不是要消费谁，我们更重要的是要保护所有的孩子。 Anje Rawang juga menyebutkan ada pihak yang menyerukan hukuman mati untuk pelaku kekerasan terhadap anak, namun kendati pun hukuman mati dijatuhkan pada setiap kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana mencegah kematian anak. Selain itu, juga mengajukan 4 tuntutan untuk mengantisipasi kekerasan terhadap anak melalui aksi unjuk rasa. Kawanan pendatang baru singgah di atas angkasa Pakuasan belum lama ini. Mereka adalah elang kelabu yang mampir sekitar akhir Maret hingga awal April setiap tahunnya dan menarik perhatian para pecinta burung. Elang kelabu mengepakkan sayapnya dan membumbung ke angkasa. Peristiwa ini diabadikan oleh para pengamat burung. Sekitar akhir Maret hingga awal April setiap tahun, elang kelabu singgah di Pakuasan Changhua, menarik perhatian para pecinta burung. Menurut survei, jumlah elang kelabu yang singgah setiap tahunnya telah meningkat dari 16 ribuan ekor tahun 2015 menjadi 33 ribu ekor tahun 2023. Elang alap jambul dan elang ular jambul juga dapat diamati di sini, menunjukkan bahwa ekologi Pakuasan penuh dengan keanekaragaman hayati dan panorama unik untuk mengamati burung. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Berikutnya, mari kita saksikan Hari St. Patrick di Irlandia. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.